Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan bab ke-7. Sebelum kita membacakan judulnya, nah teman-teman bayangkan nih ya, bayangkan besok pagi tuh kita udah nggak ada peraturan apapun itu dihapus. Nah, apa akibatnya? Akibatnya terjadi, pasti keadaan akan kacau, akan semrawut. Nah, di sini kita akan membahas tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Oke, yang pertama ada subbab A yang akan membahas tentang menelusuri konsep dan juga urgensi penegakan hukum. Pasti teman-teman tuh bertanya, kenapa sih hukum itu harus ditegakkan? Nah, di sini ada dua istilah penting yang perlu diingat dan juga dicatat. Yang pertama ada dari Thomas Hobbes. Nah, Thomas Hobbes ini tuh mengatakan bahwa homo homini lupus, yang artinya manusia bisa menjadi serigala bagi manusia lainnya. Maksud dari istilah tersebut, ketika tanpa hukum, maka kelompok yang kuat akan memangsa kelompok yang lemah. Dari sini muncullah istilah yang kedua, yaitu dari Cicero, yang berbunyi ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, pasti di situ ada hukum. Pasti nanti juga akan muncul pertanyaan yang kedua, yakni kenapa sih hukum itu dibuat? Nah, menurut teori tujuan negara dari Cranenburg yang berbunyi, negara bukan cuma menjaga ketertiban seperti Satpol PP, polisi lalu lintas, akan tetapi di era modern ini negara adalah welfare state atau negara kesejahteraan, di mana hukum itu dibuat untuk mencapai kemakmuran dan juga keadilan serta kesejahteraan, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Nah, oke, kita masuk ke subbab yang kedua, yakni subbab B. Di sini kita akan membahas tentang menanya alasan kenapa sih diperlukannya penegakan hukum itu. Nah, kita pikir secara logika, kalau misalnya hukum itu penting, kenapa kita itu masih sering mendengar berita entah itu tentang orang yang hanya mencuri kayu bakar, tapi dia itu dihukum berat, tetapi para koruptor malah dikasih fasilitas mewah di penjara. Nah, itu semua namanya adalah masalah penegakan hukum. Nah, kita harus mengatasinya dengan cara mengkritisinya. Lalu apa yang kita kritisi? Pertama, yakni perilaku aparatnya. Nah, jika sebagian oknum yang seharusnya menegakkan hukum, tapi mereka malah melanggar hukum tersebut. Nah, apa yang terjadi? Para masyarakat pastinya akan turun kepercayaan mereka kepada aparat hukum. Soalnya ini tadi, aparat hukum saja melanggar. Buat apa masyarakat taat hukum? Gitu. Pemikiran masyarakat itu pasti gitu. Nah, lalu yang kedua, ada ketidakadilan yang nyata. Nah, di sini tuh ada anggapan bahwa hukum itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Nah, kalau rakyat tidak percaya lagi pada hukum, maka bisa terjadi main hakim sendiri di masyarakat tersebut. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada ketidakpastian hukum. Nah, antara aturan pusat dan juga aturan daerah itu, mereka tidak sinkron, tumpang tindih, yang akan mengakibatkan masyarakat tuh bingung. Jadi mereka akan rendahnya kesadaran akan hukum gitu. Soalnya mereka bingung mau melakukan yang mana. Jadi intinya penegakan hukum yang berkeadilan itu bukan tentang pilihan, tapi melainkan suatu keharusan. Tanpa keadilan, hukum cuma menjadi alat kekuasaan saja. Yang selanjutnya yaitu mengenali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, apakah hukum itu berdiri sendiri? Jawabannya tidak. Hukum selalu dipengaruhi oleh sejarah, kondisi masyarakat, dan kekuasaan. Nah, disinilah kita masuk ke 3 pendekatan, yaitu historis, sosiologis, dan politis. Nah, yang pertama yaitu pendekatan historis atau sejarah. Kalau kita ingin memahami penegakan hukum di Indonesia, kita tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah. Pada masa penjajahan, hukum digunakan sebagai alat kekuasaan. Hukum tidak dibuat untuk keadilan, tetapi untuk kepentingan penjajah. Misalnya, ada perbedaan perlakuan hukum antara orang Eropa, pribumi, dan golongan lainnya. Ini menunjukkan bahwa hukum saat ini diskriminatif. Nah, setelah kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun sistem hukum yang berbeda.
berlandaskan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, warisan sistem hukum kolonial masih terasa sampai sekarang, baik dalam struktur maupun prakteknya. Jadi, pelajaran pentingnya, penegakan hukum yang berkeadilan hari ini adalah hasil proses panjang sejarah, bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Nah, yang kedua yaitu pendekatan sosiologis atau masyarakat. Sekarang saya tanya, apakah hukum yang baik itu cukup hanya tertulis rapi di undang-undang? Belum tentu. Hukum harus sesuai dengan kondisi masyarakat. Indonesia itu sangat beragam, dari mulai suku, agama, budaya, dan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bisa kaku. Contoh sederhana, di beberapa daerah hukum adat masih kuat. Jika penegakan hukum negara mengabaikan nilai lokal, maka bisa terjadi penolakan atau konflik. Artinya, hukum harus hidup dalam masyarakat atau living law, bukan hanya teks di atas kertas saja. Jika hukum tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka masyarakat tidak percaya hukum, penegakan hukum jadi lemah, serta bahkan bisa muncul tindakan main hakim sendiri. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga yaitu pendekatan politis atau kekuasaan. Sekarang kita masuk ke hal yang sering sensitif, yaitu politik. Nah, hukum tidak pernah benar-benar netral. Ia sering dipengaruhi oleh kekuasaan. Pertanyaannya, siapa yang membuat hukum dan siapa yang menegakkannya? Jawabannya, lembaga negara yang juga bagian dari sistem politik tersebut. Dalam prakteknya sering terjadi pertama intervensi kekuasaan terhadap aparat hukum, yang kedua penegakan hukum yang tidak konsisten, dan yang ketiga kepentingan politik mempengaruhi putusan hukum. Itulah mengapa kita sering mendengar istilah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maka agar hukum benar-benar adil diperlukan yang namanya lembaga penegakan hukum yang independen, terus transparansi serta pengawasan dari masyarakat. Nah, maka tugas kita sebagai warga negara dan mungkin calon intelektual adalah yang pertama tidak hanya patuh pada hukum saja, tetapi juga kritis terhadap bagaimana hukum ditegakkan. Baik, saya akan melanjutkan subbab keempat, yakni dinamika dan tantangan penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Jika kita membedah lebih dalam lagi, ada 3 tantangan utama yang kita hadapi di lapangan. Yang pertama, rendahnya integritas aparat. Kita masih melihat adanya oknum aparat negara yang kurang berintegritas seperti praktik KKN, korupsi, serta suap dan pungli masih menjadi catatan penting. Hal ini menciptakan dampak buruk, yaitu timbulnya kesan di masyarakat bahwa penegakan hukum kita bersifat tebang pilih. Yang kedua, potensi konflik sosial. Tantangan hukum bukan hanya soal pasal, tapi juga stabilitas. Tingginya potensi kekerasan bermuatan sara, maraknya tawuran antar warga, hingga pelanggaran hak asasi manusia dan sikap superioritas kelompok tertentu. Itu menunjukkan bahwa hukum kita seringkali kewalahan mengikis ego. Dan yang ketiga, ketidakadilan yang belum tuntas. Masih banyak sekali kasus ketidakadilan hukum yang menggantung dan tidak segera ditenangi secara meluruh hingga tuntas. Apa akibatnya jika dinamika dan tantangan ini terus dibiarkan? Saya akan memberitahu 3 dampak fatal yang kita rasakan. Dampak yang pertama adalah kesenjangan hukum. Terjadi sekat antara hukum yang tertulis di kertas dengan hukum yang dijalankan di lapangan. Dan yang kedua, krisis kepercayaan. Ini memicu penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Saat kebijaksanaan hukum melemah, masyarakat tidak lagi memandang hukum sebagai pelindung, melainkan sekedar formalitas. Kemudian dampak ketiga, resiko kerugian. Inilah yang paling berbahaya. Jika praktik-praktik menyimpang dibiarkan menjadi kebiasaan, maka muncul desakan dari masyarakat untuk melakukan perubahan sistem hukum secara mendasar karena sistem yang dianggap tidak relevan. Nah, yang terakhir di subbab E itu ada 3 hal yang bikin penegakan hukum itu kuat. Yang pertama, keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian. Aparat gak boleh cuma kaku sama aturan, tapi juga harus mikir, ini penting gak ya buat rakyat?
ini ada nggak ya manfaatnya? Nah, kalau ketiga hal ini nggak seimbang, tujuan negara kita untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat baru bisa tercapai. Tanpa hukum yang adil, negara bisa kacau karena orang bakal main hakim sendiri. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.